وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله إياه نعبد وإياه نستعين أشهد أن محمدا عبده ورسوله نبيا ولا رسول بعد الموت. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala hari ini kita bisa berkumpul kembali di majelis yang insyaallah majelis yang selalu mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa menjalankan perintah-perintah Rasulullah SAW, yaitu menuntut ilmu. Sallallahu alaihi wasallam, mari kita senantiasa berikan, lantunkan kepada baginda Muhammad SAW. Semoga ya, jalan kita untuk meneruskan perjuangan beliau terhadap pentingnya menuntut ilmu sampai sehingga kita diberikan Allah Subhanahu wa taala dapat dari baginda Muhammad SAW. Baik, silahkan dibuka kitabnya dan Al-Qur'annya terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk ke ayat pertama dari surah Al-Fatihah. Ya, silakan buka di halaman yang ke-32. Sudah di-share di grup masing-masing Al-Qur'annya. Jika tidak ada yang bisa atau jika belum bisa untuk mendownload, silakan di-download terlebih dahulu di grup masing-masing. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Suratul Fatihah, surat Al-Fatihah. Ya, oke, kembali kita mengulang. Nah, untuk yang kami ingatkan ya, untuk yang baru masuk langsung di mute mic-nya, karena bakalan mengganggu eh, ketenangan dalam proses belajar dan mengajar. Baik ya, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, di sini disebutkan ya, surah ini termasuk surah Makkiyah dan jumlah ayatnya ada 7. Oke. Yang jangan sampai lupa bahwasanya jumlah ayatnya ya, jumlah ayatnya ada 7. Perbedaannya nanti di mana? Ya, sudah kami jelaskan kemarin bahwasanya nanti perbedaannya ada di ghairil maghdubi alaihim ila akhir. Baik, kita lanjut di ayat yang pertama. Ya, di ayat yang pertama. Mohon diperhatikan dengan baik dan jelas ya. Nanti biar tidak ada kebingungan lagi. Ya, kita masuk ke ayat pertama. Tadi kita sudah bahas ya terkait tentang surah Al-Fatihahnya. Kita masuk ke ayat yang pertama terlebih dahulu. Nah, caranya bagaimana? Cara melihatnya
kita untuk membacanya Ustaz, ya, kita tinggal melihat ya, yang sebelah sini, yang sebelah kiri. Di situ bacaannya ada kolun wa ma'ahul jami'. Artinya Imam Kolun dan selainnya beliau, selainnya beliau itu siapa aja sudah dibahas di video sebelumnya. Silakan cari di YouTube atau di rekamannya ya. Untuk yang baru gabung atau yang kemarin belum sempat melihat dan lain sebagainya baru hari ini gabung, silakan dilihat ya. Di sini ada bacaannya Imam Kolun. Nah, kenapa di situ Imam Kolun? Ya, jadi memang rotib ya, atau urutan-urutan ini memang mutafak ya. Artinya memang seluruh ulama Qur'an itu sepakat. Bahwasanya Imam Kolun itu imam yang pertama atau perawi yang pertama dari Imam Nafi Al-Madani. Ya, silakan dicek dulu di video yang lalu ya jika ada yang kurang paham dan lain sebagainya. Agar pembelajaran bisa terus kita jalankan. Ya, yang ketertinggalan, pemahaman dan lain sebagainya langsung cek aja di video-video sebelumnya yang ada di rekaman atau di YouTube-nya. Di sini dijelaskan bahwa kolun wa ma'ahul jami. Ya, kolun wa ma'ahul jami. Artinya seluruh imam yang lainnya ya, berarti ada 19 perawi selain Imam Kolun. Jadi kalau Imam Qurra ya, yang pemilik qiraat itu ada 10 jumlahnya. Kalau perawinya, jadi setiap ulama Qurra itu memiliki apa? Memiliki perawi. Perawinya itu apa? Orang yang meriwayatkan ada dua. Ya, ada dua. Berarti kalau 10 setiap imam qiro ada dua perawi, 20 perawi riwayat atau 20 perawi. Nah, di sini disebutkan hanya satu ya, untuk meringkas hanya dari 20 itu hanya satu yang disebutkan Imam Qaulun. Wa ma'ahul jami dan semuanya sepakat dengan Imam Qaulun. Berarti bacanya tidak ada khilaf di Bismillahirrahmanirrahim. Cara bacanya ya sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, tidak ada masalah. Tidak ada perbedaan bentuk bacaan, ikhtilaf, dan lain sebagainya. Ya, mohon dipahami. Jadi Bismillahirrahmanirrahim tidak ada perbedaan sama sekali. Oke. Masuk ke ayat yang kedua. Ya, kita masuk ke ayat yang kedua. Alhamdulillahirabbil alamin ya, kalau di Imam Hafs. Apakah ada perbedaannya? Ya, kalau kita lihat di sini, apakah ada perbedaannya? Sama ya, sama seperti yang awal. Ya, tidak ada perbedaan bacaan 10 imam Qurra atau ya, sebentar. Ya, di sini tidak ada perbedaan bacaan ya. Nah, tidak ada perbedaan bacaan. Tadi di sini sama, tidak ada perbedaan bacaan. Ya, bagaimana Ustaz cara melihat tidak perbedaan bacaan? Ya, cukup dilihat dari ayatnya. Ya, antum lihat ayatnya. Ayatnya ya. Ayatnya seperti ini, ya, berarti tidak ada perbedaan bacaan. Sama. Yang ayat kedua, seperti ini, ya, tidak ada perbedaan bacaan. Berarti baca bagaimana ya? Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, sama, tidak ada perbedaan bacaan. Ya, ingat qalut wa ma'ahul jami' ya. Kalau ada bacaannya ya, di situ seperti wa ma'ahul jami' misalkan. Ya, berarti ya, ini ya. Berarti bagaimana Ustadz? Berarti yang lainnya selain yang mengkolun sama ya termasuk yang sering kita baca bacaannya. Imam Hafiz an Asim. Ya, gampang, mudah. Oh, mudah ya, ya, memang mudah. Berarti tinggal Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya sudah sama. Masuk ke ayat yang oke. Di ayat kedua ini apakah ada pertanyaan dulu? Biar tidak bingung. Jika ada langsung ah, sampaikan. Oke, tidak ada ya. Oh, karena masih muda. Lanjut. Kita lanjut ke ayat ketiga. Baik. Kami hapus terlebih dahulu drawingnya. Oke, ayat satu, ayat 2 tidak ada masalah. Ya. Ayat satu, ayat 2 tidak ada permasalahan. Kita masuk ke ayat yang ketiga. Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahmanir-Rahim.
Oke, kita lihat bacaannya Ar-Rahmanir-Rahim. Ternyata tidak ada ikhtilaf. Ya, masih sama. Ya, masih sama. Ya. Qaulun wa ma'ul jami. Bentuknya bagaimana? Bentuknya Ar-Rahmanir-Rahim. Ya, Ar-Rahmanir-Rahim. Tidak ada perbedaan. Masih mudah. Ya. Oke, Ya. nanti eh, coba yang warna biru ini nanti kita baca ya. Kita fokus ke yang lain dulu. Oke, Ar-Rahmanir-Rahim. Masih mudah. Maliki Yaumiddin. Ya, Al-Sama, Syami, Hamzah, Abu Ja'far. Nah, ingat, kalau dia ada perbedaan atau ada ikhtilaf karena bentuk bacaan, pasti nanti langsung disebutkan ya, siapa saja yang memiliki bacaan tersebut. Tapi kalau tidak ada ikhtilaf, pasti nanti wa ma'hul jami. Ya, hanya disebutkan satu sebagai bentuk dari pemahaman ya, bahwasanya qaulun wa ma'hul jami. Tapi untuk yang lainnya, biasanya nanti langsung disebutkan. Pokoknya kalau ada ikhtilaf, pasti langsung disebutkan. Siapa aja, ya. Ini bisa lihat di halaman-halaman sebelumnya. Yang disebutkan ini siapa. Syami itu siapa saja, Imam Hamzah, Abu Ja'far, itu perawinya siapa saja. Tidak ada atau dia ya mimnya pendek, ya mudahnya. Ya, atau tidak ada alifnya. Jadi bacanya Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Nah, di sini antum bisa lihat ada dua nomor. Ya. Nah, di sini ada nomor-nomor di sini. Nah, di sini ada nomor-nomor. Ingat, nomor-nomor ini terjadi ketika di bacaan yang sama. Oh, ternyata Maliki Yaumiddin ini ada dua nomor ya. Maliki Yaumiddin, yang kedua Maliki Yaumiddin. Maka yang dibaca pertama sesuai dengan urutannya, ya urutannya. Berarti yang dibaca pertama Maliki Yaumiddin. Yang kedua Maliki Yaumiddin. Nah, untuk yang menggunakan di sini ada alifnya, artinya di sini ada makobinya. Siapa saja, antum bisa lihat ya. Ini bacaan kita, ya bacaan kita biasanya kalau kita belajar ngaji atau hafalan Quran. Imam Asim di sini. Imam Asim ini, ya di sini ya. Ada Imam Kesai, Yakub, Khalf Asyir. Imam yang ke-10. Berarti gampangnya bagaimana Ustaz yang dibaca? Tinggal nanti Ar-Rahmanir-Rahim. Ma Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin. Nah, ya, oke. Ingat urutannya sesuai dengan urutan ini. Kalau ada bacaan yang sama tapi beda, ada ikhtilafnya ya di sini tanpa bidunil alif, di sini tanpa menggunakan alif ya. Maka yang dibaca yang mana duluan sesuai dengan urutan nomornya. Baik, sampai sini ada yang mau tanya? Kalau tidak langsung kita sambung. Jangan sampai nggak paham ya. Konsep yang Maliki Yaumiddin saat yang pakai matobi itu Apa? Gimana? Kurang keras kan? itu yang membaca dengan matobi Maliki Yaumiddinnya Imam Asim, Imam Akisai, Yakub, Khalaf dan satu itu apa Ini sih? Khalful Asyir namanya. Imam ke-10. Oh Imam yang Khalaf. 10. Baik, Ustaz. Ya. Insyaallah mudah ya. Bismillah ya. Baik. Tanya Ustaz. Insyaallah mudah. Apa Siapa tak lagi yang tanya mau tak? tanya? Silakan, Tanya tak? silakan. Silakan. Jadi ini Maliki Yaumiddin sama Maliki Yaumiddin ini dua-duanya benar tak ya? Sebentar, Ustaz, nggak dengar suaranya. Gimana? Kerasin suaranya sedikit. Antara Maliki Yaumiddin dan Maliki Yaumiddin ini dua-duanya benar gitu ya intinya ya. Dua-duanya benar. Oh Karena iya. dari awal kita pelajari bahwa Imam Kirot ini berarti mereka adalah yang mutawatiroh. Apa artinya mutawatiroh? Adalah yang memang bacaannya dari Rasulullah SAW langsung. Ustaz. Oke, Nah, oke. ya, baik. Ada lagi? Karena Cukup? kan paling umum kan Maliki Yaumiddin bukan Maliki Yaumiddin gitu. Tapi intinya dua-duanya benar ya. Oke, terima kasih Ya, tak. bukan paling umum ya sebenarnya. Jadi karena kita sering dengar aja ya, yang sampai kepada kita adalah Imam Asim dari Red Hafiz. Jadi kalau kita keluar negeri, misalkan kita kuliah di Maroko dan lain sebagainya, itu ya pasti beda bacaan. Iya, Tapi siapa tahu. semuanya bacaan yang diajarkan sesuai dengan apa yang diajarkan Rasulullah kepada sahabat.
Nah, Ya, kira-kira silakan. Saya telepon baik. Ustaz. Ya, Artinya silakan. ini Ustaz ya, untuk yang membaca dari 10 imam apa perawi imam kiroat, maka yang membaca dengan matobi maliki yaumiddin itu ada 4 ya. Jadi sisanya yang maliki yaumiddin ada 6 gitu Ustaz. Ya, seperti itu. Baik. Cukup, kita lanjut biar Anak cepat selesai. Ya, silakan. Siapa lagi? kalau untuk yang apa bil qasr bil tawasud sama angin itu nanti bacanya gimana Ustaz? Urutannya. Nanti ya. Kita Oh, selesaikan dulu ini ya. Ya, itu baik. masuk nanti ke mad arif sukun ya. Jadi biar mudah, mad arif sukunnya saya ambil yang pertengahan saja ya. Saya ambil yang tadi yang 4, yang tawasul. Nanti ya, kita coba. Baik. Ya, sudah sampai sini insya Allah sudah paham semua ya. Nah, coba Ustaz Raihan. Ustaz Raihan. Ada Ustaz Raihan di sini hadir? Ada Ustaz. Nah, Ustaz Raihan udah paham nih. Kalau udah paham, saya mau dicontohkan Ustaz bacaannya ya. Siapa yang Mulai bismillah ya Ustaz. ya dari Bismillah sebentar ya. Loh, bentar. Ini ya tadi ya. Siapa aja yang ini bacaan tadi kan ada ya? Yang ini ya, yang Jamidin ini ya, Imam Nafi, Ibnu Katsir dan Abu Amr. Ada juga. Jadi tinggal dilihat aja di sini. Yang bingung imamnya siapa aja dan lain sebagainya. Ya, silakan dari Bismillahirrahmanirrahim sampai Malik Yaumiddin yang kedua. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Maliki Yawmiddin. Barakallahu fikum ya. Baik, barakallahu fikum. Ada lagi yang mau coba? Ustaz bisa nanya Ustaz. Iya, silakan. Biasanya ada di daerah kami yang bacaannya itu bacaan asing tapi pakai Malik Yaumiddin yang pendek, bukan asing. Itu gimana Ustaz bacanya? Sahaja atau tidak imamnya itu? Kok ini mic-nya saya yang terlalu apa atau antum ya yang mic-nya terlalu bentar coba saya. Pakai headset tadi. Nah, itu udah agak suara saya. Coba lagi, Ustaz. Ulang Ustaz. Jadi Nah, ini keren. daerah kami kan ada imam masjid yang membacanya itu pakai qiraat asim, tapi ketika sampai di Malik Yaumiddin pakai qiraat yang beda itu Ustaz, yang pendek. Itu gimana bacanya? Beda Ya, qiraat. itu tidak sesuai, Ustaz ya. Tidak sesuai urutan atau tidak sesuai bagaimana dulu Rasulullah SAW menyampaikan kepada para sahabat. Ya, tidak ada satupun yang selama ini kalian pelajari itu sesuai dengan seperti itu ya. Jadi dalam satu bacaan dia gabung-gabung. Nah, itu tidak pernah kami jumpai. Ya, jadi misalkan bacaannya Imam Ibnu Katsir ya Ibnu Katsir seluruhnya. Al-Fatihahnya Ibnu Katsir. Tidak ada yang mencampur adukan antara yang satu dengan lainnya. Atau kalau antum juga lihat misalkan Syekh Mahir ya yang ada di Indonesia sekarang atau Syekh Sufyan Nur ya itu sama. Ya, jadi ketika bacanya menggunakan bacaan Ibnu Katsir. Atau ketika satu. Ya, cuman coba antum tanya dulu aja Ustaz. Ya, mungkin beliau punya guru lain, tapi setahu saya ya, pengalaman kami selama kami belajar lebih dari 13 tahun ini, tidak ada sama sekali yang seperti itu. Atau dalam tanda kutip, beliau membaca qiraat sab'ah. Ya. Kami juga kurang tahu. Cuma coba antum nanti sampaikan ke beliau, tanya aja. Oke. Baik. Afwan ya, soalnya sebelum ini kan belum tahu. Imam Asim bacanya menggunakan, soalnya kalau Imam Syu'bah, antum kan sudah talaki juga ya. Imam Syu'bah dan Imam Asim, tanpa ada atau menggunakan alif, ya tidak membuang ya. Tidak haduh dia, tidak dibuang alif. Baik, barakallahu fikum ya. Baik, kita sambung ya. Biar cepat selesai. Nah, seperti itu bacaannya. Selanjutnya bagaimana? Selanjutnya kita fokus ke yang warna biru. Ini apa Ustaz? Kenapa ada di tengah-tengah ya? Baik, kita lihat. Kalimat atau bacaan dari Maliki. Maliki. Ya, jadi imam-imam ini ya, yang ini ada 3 imam di sini ya. Nafi, Ibnu Katsir, Asyam, Hamzah, Abu Ja'far, biduni alif ya. Mereka bacanya tanpa menggunakan alif. Ya, di sini tadi sudah dijelaskan.
Jadi bacaannya tanpa alif. Nah, selanjutnya sebentar kali ya tadi sudah dijelaskan ini beliau ya. Beliau tanpa menggunakan alif. Selanjutnya Imam Asim Kisah Yakub ya, selanjutnya dengan adanya alif setelah mim. Sudah kita baca. Ya, sudah kita baca. Selanjutnya di kalimat ya atau di ayat Ar-Rahim Maliki. Ar-Rahim Maliki. Ya, Ar-Rahim Maliki. Ya. Imam Susi Lahul Idgham Al-Kabir namanya. Ya, Idgham Kabir. Ini cuman yang punya hanya Imam Susi saja. Idgham Kabir ini yang punya hanya Imam Susi. Imam-imam yang lainnya ya beliau tidak punya Idgham Kabir. Waslan ya, wasol bacanya. Dan dibolehkan wayajuz apa aja. Yang pertama al-qasr. Iya, pertama al-qasr. Yang kedua tawasud. Lalu tul atau isba. Tul atau isba ini 6 harokat. Kalau qasr ya ingat ya para peserta sekalian, ini kami tidak menggunakan 2 harokat lagi atau 4 harokat atau 6 harokat. Tapi kalau imam qiraat kita biasakan dengan membaca qasr, tawasud atau tul. Ya, ini diingat. Di mana digunakan 3 cara baca ini? Ya, digunakan di ya. Dalam huruf ya di ayat apa atau di kalimat apa? Rohim, hi yang ya ini, hi. Atau nama lainnya kalau kita sudah belajar tajwid, mad aril disukun. Ya, nah tadi kita sudah baca urutannya sesuai ya, Maliki Maliki. Nah, Imam Susi, ya Imam Susi. Coba kita lihat ya. Di sini kita jelaskan bahwasanya kalau kita lihat ya, Imam Susi itu dari qiraat mana? Ada yang bisa jawab? Siapa beliau perawi dari yang mana? Ayo, ada yang ingat nggak? Ayo, Imam Susi dari perawi yang mana? Nah, ini harus hafal. Ya, coba cari Imam Susi di mana? Perawi siapa? Beliau memperawikan siapa? Dari perawi dari mana beliau? Ada yang tahu? Beliau perawi dari Abu Abu Amr. Abu Amr. Ya, beliau perawi dari Abu Amr. Ya, harus tahu ya, harus paham ya. Jadi nanti nggak bingung lagi. Nah, jadi kita bisa lihat beliau termasuk dari salah satu perawi dan di situ. Ya, siapa Abu Amr? Siapa ulama? Jadi harus paham. Oh, beliau ini ikut siapa dan sebagainya. Nah, ketika sudah seperti itu, antum bisa lihat. Jadi malikinya pakai yang mana ini, Ustaz? Ya kan Imam Susi tadi tidak disebutkan, Ustaz. Ya, lihat perawinya. Ya, beliau apa? Ikut sama ulama yang mana? Beliau perawi dari yang mana? Nah, ini tinggal lihat. Oh, ternyata salah satunya di situ disebutkan bahwasanya ya Nafi, Ibnu Katsir, dan Abu Amr ikut dari imam yang mana penyebutannya? Yang ini. Nah, yang ini. Berarti beliau bacanya tanpa alif atau menggunakan alif malikinya? Tanpa alif. Tanpa alif, biduni alif. Ya, tanpa alif. Berarti kalau kita baca menggunakan idgham kabir, masuknya ke Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin. Oke, saya praktekkan ya. Diperhatikan dengan baik dan benar, difokuskan ya, karena sebelum nanti kita ya praktek ya, terutama praktek satu-satu ya nanti jangan bingung lagi ya, jangan bingung lagi. Setelah ini setiap peserta wajib untuk VN ya, VN ke grup ya, VN ke grup nanti akan kami komentari. Jangan pribadi ke admin ya. VN ke grup. Bismillah Ustaz, atas nama Ustaz Hardi misalkan. Ya, saya mensetorkan Al-Fatihah dengan 10 qiraat. Ya.
Nah, pelan-pelan. Baik ya. Jadi diperhatikan dengan baik dan benar. Jadi kalau nanti nggak ngerjakan, ya nggak ada pesanatnya. Ya, harus benar-benar dikerjakan. Baik, kita lanjut lagi. Idgham kabir ya. Idgham kabir ketika wasol. Bacanya wasol. Pertama kita qasr. Berarti tinggal dibaca qasr kedua harokat di ya-nya. Ya, di ya-nya. Di ya ini. Baik. Mana perhatikan ya. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Nah, dinnya juga menggunakan dua harokat. Ya, karena sama-sama mad arid disukun. Ya, jangan sampai yang atasnya Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin menggunakan tul atau tawasud. Ya, itu namanya tidak sesuai dengan kaidah ya, adab dalam membaca Al-Qur'an. Kalau misalkan dua, usahakan yang lainnya juga dua dan lain sebagainya. Baik. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Ya, itu yang qasr. Ya, dua harokat dia-nya. Ar-Rahmanir Rahim. Him Maliki Yaumiddin. Itu yang dua. Lalu yang tawasud, artinya tawasud apa? Dicatat 4 harokat. Cara baca bagaimana? Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Sekali lagi. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Yang tul, yang 6 harokat. Ya, usahakan nafasnya dibanyakin nafasnya panjang. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Ya, 6 harokat. Ya. Gampang ya, qasr, tawassul, dan tul. Cara bacanya bagaimana Ustaz? Kalau digabungkan Ustaz, bagaimana cara bacanya? Yang seperti dibaca Sarayhan tadi. Dari Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim, Ar-Rahmanirrahim, Maliki Yaumiddin, Maliki Yaumiddin. Diulang lagi. Ar-Rahmanirrahim menggunakan susi dengan idgham kabir. Ya, sampai sini silakan yang mau mempraktekkan idgham kabirnya. Siapa? Biar nanti tidak salah. Ya, silakan. Ada yang mau mempraktekkan? Coba Ustaz. Jangan malu-malu ya, karena ini lagi belajar. Saya Ustaz, biar nanti ketika ngirim audionya nggak salah. Kami Atau coba Ustaz. mengajarkan. Ya, silakan. Ustaz. Silakan. Ya, Dari ganti-gantian ya. Ya, silakan saja Nurul ya. Ya, bismillah. Langsung dari basmalah Ustaz. Dari idgham kabir saja. Oh, dari idgham kabir saja. Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Caranya idgham kabir bil qasr ya gitu ya. Idgham kabir bil qasr. Nah, Bacaan kedua idgham kabir bil idgham tawassul. kabir bil qasr. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin. Idgham kabir bil tawassut. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin. Idgham kabir betul. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin. Hei, barakallahu fiik. Cuman yang tulnya kurang panjang dikit ya. Iya, kurang panjang dikit saya habis nafas. Tinggal di apa? Nafasnya tinggal di panjang. Ya, silakan ya Ikhwan. Ada yang mau Ada, coba Ustaz. itu? Silakan. Idgham kabir bil qasr. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Idgham kabir bil tawassut. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Idgham kabir betul.
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. Baik, barakallahu fikum ya. Insya Allah sampai sini sudah paham semuanya. Mohon untuk kalau nggak paham langsung tanya, ya, jangan malu-malu. Karena nanti kalau kami dulu sama guru memang ya dipaksa gitu ya, dipaksa untuk bertanya. Kalau enggak langsung disuruh satu-satu gitu. Ayo silakan berjawab dan sebagainya. Jadi Boleh bertanya, Ustaz? ya silakan saja Rusdi boleh. Iya, jadi kalau misalnya kita menjamak qiraahnya ini, Ustaz, caranya kita baca ayat 1, 2, 3, kemudian 4, Maliki Yaumiddin, kemudian Maliki Yaumiddin, kemudian kembali lagi Ustadz ya untuk membaca idgham kabir ini ya, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Barakallahu fiik. Benar sekali Ustaz Rusdi, benar seperti itu. Ya, Oh. jadi dia terakhir, yang biru ini yang dibaca terakhir. Setelah selesai ya, Maliki Yaumiddin yang terakhir menggunakan tul, lanjut ke ayat selanjutnya. Ya, lanjut ke ayat selanjutnya. Ini sudah 537. Oke, sebentar. Masuk ke ayat yang Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, coba saya mau tanya. Ya, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Saya mau tanya dengan Ustadz Aidil, Ustadz Aidil. Ada Ustadz Aidil? Ada Ustaz. Nah, Ustadz Aidil, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ini gimana cara bacanya, Ustadz? Coba dijelaskan yang tanda merah. Maksud qaulun wa ma'ul jami' itu bagaimana? Artinya semua qiraah bacaannya sama Ustaz. Bagaimana bacaannya? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Berarti tidak ada ikhtilaf. Benar. Tidak ada ikhtilaf Ustaz. Baik, baik. Coba saya tanya dengan Ustazah Depi, saja Depi Sylvia. Apakah benar penjelasannya Ustaz Aidil saja? Ada nggak? Betul, Ustaz. Betul, Ustaz, insya Allah. Baik, barakallahu fiik ya. Alhamdulillah ya, kami sangat senang ya ketika sudah paham dan lumayan cepat pahamnya, barakallahu fiik. Jadi, artinya ketika di bacaan Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in tidak ada perbedaan sama sekali. Ya. Baik. Nah, yang selanjutnya ihdinas siratal mustaqim. Coba Ustaz Raihan, ada Ustaz Raihan. Coba jelaskan Ustaz Raihan. Di sini ada ikhtilaf atau tidak Ustaz Raihan di ihdinas siratal mustaqim? Ada Ustaz. Ada yang Qur'an itu baca bisin, ada juga yang baca Ismail Shad. Oke, yang pakai shot ya, yang pakai shot bisa dilihat di sini. Kalau yang pakai shad itu selain daripada Imam Kunbul, Ruwais dan Hamzah itu semua sepakat bahwasanya Nah, ya, itu lebih gampangnya ya. Jadi yang pakai shot siapa aja? Kita nggak perlu, ya kita perlu. Cuman gampangnya adalah tinggal kita lihat. Bahwasanya yang pakai sin siapa aja? Yang pakai sin aja ada dua imam ini ya, Imam Ruwais dan Kunbul. Yang pakai short ya, menggunakan zayan siapa saja? Imam Hamzah saja. Ada selain ketiga yang disebutkan di sini, maka cara bacanya adalah menggunakan short. Oke, saya tanya dulu dengan biar gampang ya. Coba dengan Ustazah Khairul Bariyah. Kalau yang Asim di mana Ustazah? Yang Asim, Ustazah Khairul Bariyah. Maaf, Tat, saya baru gabung, Tat. Ketinggalan. Kalau yang Asim, Ustazah Khairunisa. Yang Asim di mana? Menggunakan short sin atau short zayan? Ada Ustazah Khairunisa? Atau Ustazah siapa yang bisa jawab? Short, menggunakan short. Menggunakan short untuk Imam Asim. Ya, sebenarnya kalau Imam Asim kita tidak perlu sampai mencari ya, karena kita sudah setiap hari makanya menggunakan short. Bagaimana cara bacanya ya? Gampang, tinggal Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Menggunakan zai ya. Shortnya diganti dengan zai. Nah, ini insya Allah sudah mudah ya. Sudah mudah. Sebentar, kami hapus dulu bawahnya. Tinggal mengikuti saja ya. Tinggal mengikuti nomornya saja. Bertanya Baik. Ustadz, Ya, silakan. di sini di cara baca yang ketiga ini Ustadz, ihdinas siratal mustaqim. Ini kan di sini hamzah bi ismam soda zayan. Maksudnya ketika mengucapkan huruf zai ini, karena kan diganti huruf zai Ustadz, sodnya itu maksudnya dengan ismam berarti dimonyongkan mulut kita Ustadz. Seperti itu maksudnya. Iya, iya benar sekali. Cuman ini insya Allah di pertemuan selanjutnya ya. Oh, Jadi ini dasar dulu ya. Pokoknya suaranya zai aja dulu. Ya gitu ya. Jadi pokoknya suaranya ini zai. Karena nanti di pertemuan selanjutnya yang kami jelaskan adalah ya nanti ada yang namanya mad al sukunnya. Misalkan al mustaqim ini bisa berapa wajah? Ya, ada 3 wajah. Atau ar-Rahmanir Rahim itu ada berapa wajah? Nanti ada raum. Jadi tidak kami jelaskan di sini karena itu hanya nanti ikhtiar saja ya. Atau pilihan antum atau antuna di sini bacanya milih yang mana? Ya, jadi misalkan hanya milih mustaqim dengan 4 harokat, ya sudah buat aja selainnya itu seluruhnya 4 harokat. Ya, gak apa-apa Ustaz. Kalau misalkan kita Ar-Rahmanir Rahim, di situ ada bacaan raum ya. Ar-Rahmanir Rahim. Raumnya nggak dibaca nggak apa, tidak ada masalah. Tinggal dipilih saja salah satunya. Nah, tapi yang paling penting ada dasarnya terlebih dahulu ya. Nanti insya Allah pertemuan selanjutnya hal-hal yang signifikan ya terkait tentang ismam, bagaimana caranya baca ismam, misalnya bedanya ismam itu ada berapa ya. Jadi simpelnya ya nanti makin pusing. Ismam itu ada 2. Ada yang namanya ismamul harokat. Ya, ismamnya harokat ya yang monyong harokatnya. Tapi ada yang namanya ismamul harf, ismam huruf. Nah, itu bagaimana perbedaannya Ustaz? Nah, nanti kita bahas ya. Kalau nanti hari ini kita bahas makin pusing nanti. Nah, ini kan sudah gampang. Intinya hari ini kita tahu urutannya, tahu cara membacanya dulu. Adapun hal-hal yang lain, insya Allah pertemuan selanjutnya akan kita jelaskan. Sampai nanti di pertemuan yang atau bulan pertama yang sudah paham betul mungkin cara membaca Fatihah dengan 10 qiraat. Ya, setelah itu nanti bagaimana Ustaz? Ya, setelah itu nanti kita fokuskan ke setorannya ya, bil goib. Satu-satu nanti setoran bil goib, tidak menggunakan VM. Selanjutnya setelah benar-benar mungkin seluruhnya, kita nanti fokus ke 30 juznya atau mengkatamkan bacaan Imam Hafiz dan Syu'bah ya di pertemuan. Jadi nanti pertemuan ada 2 hari Kamis dan hari Selasa untuk mengejar 30 juz atau mendapatkan sanad Hafiz dan Syu'bah. Seperti itu. Jadi kita harus benar-benar pelan-pelan ya. Jadi insya Allah akan dijelaskan. Baik, kita lanjut ya. Ketika nanti sudah pakai zai ya, iqdinal ziratal mustaqim, lanjut ke siratal ladzina an'amta alaihim. Nah, di sini tidak alaihim tapi alaihum. Ya, alaihim tapi alaihum. Ya. Berarti menggunakan siapa aja yang alaihum? Antum baca sendiri ya. Sini. Ada di sini yang alaihum. Ya. Pakai sin ya. Ini ya, kombul ya. So, pakai sin. Alaihum juga pakai zai di sini ya. Jadi kalau bisa baca sendiri siapa aja imam-imamnya dan lain sebagainya. Karena ini waktunya sudah 5:45. Nah, setelah antum lihat urutannya sudah benar semua, ya tinggal dibaca lagi. Tinggal ngikuti urut aja. Wal maghdubi alaihim waladdallin amin. Wal maghdubi alaihim waladdallin ya. Wal maghdubi alaihim waladdallin. Nah, baik. Silakan yang ikhwan ya, satu silakan yang mau membaca dari awal sampai akhir. Dari awal sampai akhir. Silakan siapa? Ya, silakan mengajukan diri. Tidak apa-apa, dicoba aja. Ya, tidak harus suaranya bagus. Yang penting, Sudah boleh. ya silakan Saraihan ya. Silakan. Jadi akhwat ya habis ini silakan mengajukan diri ya. Silakan Saraihan, Bismillah. Dari ta'awud dulu ya. Iya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Maliki Yawmiddin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka Yang na'budu wa isinya pakai 3 wajah Ustaz ya. Qasar, Oh, iya. tawassul, tentul. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Kalau Ar-Rahmanir Rahimnya tawasud, Maliki Yawmiddinnya tawasud juga ya, Ustaz? Benar. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. 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 Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nggak ada suara ya? Subhanallah. Apaan ya? Tadi. Baik, barakallahu fikum ya, Ustaz Rai Hamdanu. Ya, insyaallah kami cukup senang ya karena sudah paham, sudah memahami dengan mudah pada para seluruh peserta. Insyaallah seluruhnya paham ya. Tinggal nanti diulang-ulang aja videonya. Dan beberapa pertemuan ini karena beberapa kali kami coba sampaikan terkait tentang Al-Fatihah ya. Jadi batch-batch sebelumnya itu kami sampaikan langsung ya terkait tentang Ismam di awal, terkait tentang Raud dan sebagainya. Akhirnya tidak paham. Akhirnya bingung. Apalagi yang belajar dari dasar, belum punya kemampuan. Itu pasti kecil.
Artinya di pertemuan ini kami pelan-pelan ya terkait tentang isma, bagaimana tadi pertanyaan Ustaz Rusni yang shotnya dibaca Zaid, tapi dengan isma bagaimana Ustaz? Atau Ar-Rahmanir Rahim itu bacaannya kan ada lebih dari 3 bacaan, ada yang menggunakan raum dan lain sebagainya. Ada juga yang nasta'in, ada ismamnya juga ya. Itu bagaimana itu nantinya di pertemuan insyaallah pertemuan besok atau pekan depan. Jadi targetnya pekan ini antum sudah mungkin bagaimana urutan membacanya dari nomor 1 sampai akhir. Nah, kalau sudah seperti itu nanti ikhtilaf-ikhtilafnya saja. Ya, nasta'in, 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 nasta'in dan lain sebagainya. Ar-Rahmanir Rahim, Ar-Rahim, Ar-Rahim, Ar-Rahim dan lain sebagainya. Nah, itu bagaimana? Kalau dari awal sudah kami beritahu, pasti nanti akan pusing. Aduh, dan lain sebagainya. Tapi kalau ini seperti ini kita mungkinkan dulu ya urutannya. Nomor 1 seperti cara bacanya, nomor 2 ya, sampai selesai Al-Fatihah. Nah, setelah benar-benar sudah dasarnya sudah bagus ya, pada hari ini sudah kita baguskan dasarnya. Di pertemuan selanjutnya kita coba ke ikhtilafnya. Ya, kita fokus ke ikhtilafnya. Jadi jangan sampai yang tidak hadir. Kalau membahas tentang talaki, misalkan talaki nanti Hafidz dan Syu'bah itu harus hadir ya. Harus hadir. Karena nanti antum atau antuna akan mengajarkan kembali kepada para santri. Jadi kalau tidak hadir langsung ya nanti bingung, apalagi hanya melihat dari video. Nanti bakalan bingung. Tapi kalau memang kebetulan ada kesibukan dan lain sebagainya, tidak bisa tinggal, ya tidak masalah. Sebisa mungkin hadir ya. Lalu apalagi yang 10 kira seperti ini. Kalau nggak hadir bingung nanti. Nah, silakan hadir dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya setelah ini ya kami tunggu sampai nanti maghrib maksimal. Silakan kirim VN di grup masing-masing ya untuk nama lalu VN ya, langsung kirim VN ya. Akan kami cek satu-satu nanti. Apakah sudah betul atau tidak. Baik, barakallahu fikum ya. Kita tutup dengan bareng-bareng dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la Asyhadu ilaha an la ilaha illa anta illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz.